Oke, kembali lagi pada tutorial bahasa pemrograman C#. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah program, yaitu program C#. Ya, kita langsung saja membuka programnya. Pertama-tama kita akan masuk pada Visual Studio. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk masuk pada Visual Studionya. Oke, kita sudah di halaman awal pada Visual Studio. Oke, kita akan langsung masuk pada Create a New Project. Masih dalam proses masuk untuk membuat project ya. Kita sudah masuk di halaman kedua, yaitu kita masuk pada template-nya. Pertama kita akan masuk di, karena ini programnya .NET Framework, kita akan pilih .framework juga. Jadi bisa kita scroll ke bawah, kita cari yang console application atau console app dalam kurung .NET Framework, dan outputnya akan ditampilkan pada CMD. Oke, kita pilih, lalu kita next. Sekarang kita pada halaman yang ketiga, kita akan diberikan perintah untuk merubah nama projectnya. Jadi nama projectnya yaitu Simple Socket JS. Kita tekan create. Kita tunggu proses pembuatan projectnya. Oke, kita sudah masuk pada program Simple Socketnya. Sekarang selanjutnya saya akan mengubah nama kelasnya menjadi Server Socket dengan mengganti nama pada source-nya. Source filenya yaitu kita pergi ke file, foldernya, pilih file, lalu open project solution. Kita masuk pada folder Simple Socketnya. Kita ubah nama programnya dengan nama Socket Server Socket. Lalu kita save, lalu kita kembali. Setelah kita merubah nama filenya, kita kembali ke program C#-nya. Selanjutnya kita akan membuat project baru dengan masuk di menu file, lalu klik add, membuat project baru, lalu kita pilih konsol aplikasinya, lalu next. Kita memberi nama projectnya yaitu Socket Client, lalu kita pilih create. Oke, sudah terubah namanya menjadi Socket Client. Yang berikut, ubah nama kelas menjadi Client Socket dengan mengganti nama file sumber. Jadi kita masuk seperti pada cara yang sebelumnya. Yang pertama tadi, kita masuk di menu file, lalu kita klik open project solution, lalu masuk pada Socket Client. Kita pilih folder programnya, lalu kita ubah nama programnya menjadi Client Socket. Oke, namanya sudah diubah. Kita kembali ke programnya. Yang berikut saya akan menjelaskan salah satu program yang telah dibuat. Programnya itu ada pada websitenya. Saya akan mengambil program C#-nya pada salah satu web. Oke, kita sudah masuk pada baris programnya. Jadi program-program yang saya ambil pada sebuah website telah saya copy ke sini, copy paste pada halaman atau halaman C#-nya, pada program C#-nya. Jadi pada video ini kita akan menjelaskan setiap baris program yang akan dijalankan, yaitu program berikut programnya. Pertama, pada program ini kita menggunakan perintah using. Jadi pada bagian using ini kita menggunakan dua perintah itu. Oke, yang berikut yaitu pada bagian namespace ini disebut sebagai nama. Ini yang diperintah untuk menyimpan nama dari program ini, yaitu nama programnya adalah Simple Socket JS. Jadi program ini digunakan untuk menghubungkan koneksi atau server TCP dan UDP atau program ini merupakan program server TCP dan UDP sederhana. Terus kita lanjut pada baris yang berikut, pada bagian kelasnya. Jadi bagian kelasnya ini
dia bersifat ini sebagai server soketnya. Jadi pada kolom komentar ini untuk menonaktifkan jika ada kesalahan agar tidak disebarkan pada UDP. Jadi kita masuk pada variabel atau perintah dari public const integer ini dengan IP atau kodenya. Terus yang berikut ada perintah untuk memberi tipe datanya, yaitu ada tipe data menggunakan data string, yaitu dengan nama buffer, data buffer, dan parameternya ada message. Kita lanjut dengan fungsinya, itu ada static public void, fungsinya untuk membaca variabel di atas, tipe data di atas tadi. Kemudian berikut encodingnya, dan kita akan mencoba untuk membuat perintah mengirim message. Ya, ini perintahnya dengan menggunakan perintah while for if dan break. Artinya jika sampai pada baris ini dia akan berhenti. Dan berikut pada baris berikut ada untuk menampilkan perintahnya dengan perintah write line. Ya, ini dia sampai pada proses else default value will be used. Dan kemudian ada digunakan untuk program yang sekarang perintah untuk memanggil servernya dengan fungsi menggunakan variabel atau tipe data string. Ya, ini sudah diberikan IP local portnya integer local port 5150 ini dengan IP. Kemudian nanti akan ditampilkan dengan menggunakan perintah ini for if, dan akan berakhir sampai di sini. Dan lanjut lagi seterusnya berulang-ulang sampai berhasil pada perintah, ada perintah 0 ini UDP-nya sampai pada perintah 0. Ini di sini. 0 ini berarti tidak ada lagi proses UDP-nya. Oke, yang berikut untuk IP-nya. Terus ada perintah untuk ya ini untuk digunakan untuk settle UDP-nya apakah betul atau tidak, dan mengirim paket UDP jika asli akan berhasil atau akan diterima dengan perintah while if. Terus jika sudah diterima akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikut memberikan tanggapan ke klien yang diminta. Berikan tanggapan klien yang diminta. Ya, ini dia perintahnya. Mulai dari jika sudah di receive, sekarang akan diberikan kepada mengirim kepada data gram kepada klien, dikirim melalui dari server beberapa paket UDP. Terus yang berikut kita akan menjalankan programnya dengan pertama-tama saya akan cek build solution dulu apakah ada yang error. Oke, tidak ada, success no violate. Sekarang debug, kita debug programnya untuk menghasilkan output. Ya, sudah berhasil. Top server socketnya ada 0.000, lalu berhasil, sudah masuk. Pada pesannya juga sudah tersedia semua. Ini merupakan program UDP TCP. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.